Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa man wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Kita mulai dari ayat 19. As-saimin, as-saimat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karenanya tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim, semoga Allah curahkan limpahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, umat-umatnya. Semoga yang dimaksud dengan umat-umat ini termasuk kita-kita yang di dalam masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, Allah bercerita dalam surah Ar-Ra'd ini yang kita mulai dari ayat 19 tentang akankah sama orang yang telah belajar tentang Al-Quran dengan orang yang enggak belajar? Tentu jawabannya tak sama. Tapi ngapa Allah bertanya? Allah bertanya itu adalah salah satu bentuk cara Allah berkomunikasi dengan kita. Macam guru ke muridnya. Kata guru ke murid, siapa yang tahu 2 tambah 2 berapa? Jadi kata murid ini tadi, bapak tak tahu 2 tambah 2. Bukan gitu. Bapak ini hanya metode mengajarnya dengan cara bertanya. Jadi Allah juga gitu. Afaman ya'lam, apakah menurut kalian, may ya'lam, orang yang mengetahui, annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, orang yang mengetahui tentang segala sesuatu yang Allah turunkan kepada engkau Muhammad dengan jalan yang benar, yakni Al-Quran ini. Kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta. Buta ini bukan berarti mata tak bisa nengok. Buta ini ilmu tak ada. Jadi dalam Al-Quran ini memang selalu menggunakan istilah-istilah orang yang tak mengerti itu dengan buta, orang yang tak paham-paham itu dengan tuli. Summun, bukmun, umyum, fahum la yarji. Jadi Allah mengilustrasikan orang yang peka, orang buta, orang bisu. Bukan berarti mereka itu tak pandai bercakap, tetapi yang dia cakap itu tak betul. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalau dia mengajak kepada yang jelek, ke yang keji. Kalau bercakap, dia mengatasnamakan Allah tapi tak betul. Ini orang yang buta, tuli lagi, bisu. Jadi kata Allah, sama tak orang yang mengetahui Quran dengan orang yang tak mengetahui tadi, yang diibaratkan Allah dengan buta, dengan apa namanya? Dengan buta. Huwa a'ma. Kata Allah di ujung dia jawab sendiri. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama,
bahwa sesungguhnya yatadzakkaru ulul albab. Peringatan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memfungsikan akalnya. Orang yang memfungsikan akalnya adalah orang yang mau belajar. Jadi semoga subuh kali ini kita yang mau duduk belajar ini, semoga Allah jadikan kita ini orang yang memfungsikan akalnya, insyaallah. Amin. Karena itu ngantuk-ngantuk sikit tak apa. Tak apa, yang penting duduk sini. Ya tak apa-apa. Saya insyaallah tak tersinggung kalau ada bapak ibu yang ngantuk. Kadang saya kalau dengar kajian ngantuk juga. Itu masalahnya. Enak. Karena itu bapak ibu duduk di sini, ini dah berpahala. Mau bapak ibu paham atau tidak penting. Karena paham atau tak paham itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira kita paham, kita hebat. Kita tak paham, kita tak hebat. Enggak. Sebab itulah saya tidak mesti tersinggung kalau ada jemaah yang tak paham. Sama dengan kalau ada mahasiswa tak paham, saya tak ada tersinggung. Karena dia tak paham, berarti dia belum dapat hidayah Allah. Ya itu aja. Ya kan? Makanya doa kita mau belajar apa Ibu? Rabbana, wahai Tuhan kami, zidna, tambahkan kami, bagi kami, ilman, tambahkan kami ilmu. Yang menambahkan ilmu siapa? Allah. Apa gara-gara kita hebat? Tidak, Allah yang nambahkan. Warzuqni atau warzuqna fahman. Warzuqna, beri kami rezeki. Rezeki apa? Fahman, pemahaman. Yang bisa menambahkan ilmu, yang bisa menambahkan pemahaman adalah Allah. Karena itu Bapak Ibu yang belum paham, tak usah kecewa. Duduk aja sini. Insya Allah dapat pahala. Ini pahala yang penting. Paham pun nanti tak bermanfaat, ilmu tak jadi pahala. Jadi kadang yang tak paham justru menjadi orang yang lebih mulia dibanding yang paham. Gimana ceritanya Ustaz Giko? Bapak-bapak, ibu-ibu kaji kita ini paham. Lalu bapak sombong. Gitu aja kaji makfirah. Remeh. Percuma aja doktor ya. Tak perlu awak jadi doktor, paham juga kaji. Wah, sombong kan? Itu tak berkah. Tetapi ada bapak ibu yang tak paham. Ya Allah, saya sebenarnya pengen paham, tapi saya kira saya ini tak paham, tak nyambung. Tak apa kata Ustaz tadi nak ngerti. Kalau memang saya ini tak paham adalah memang kehendak Engkau ya Allah, maka saya ridho. Maka bapak ibu yang ridho atas ketidakpahaman, tidak menyalahkan siapa, maka justru lebih berkah orang yang tak paham dibanding paham. Ibu milih yang mana? Yang paham, tak paham. Kan itu kan. Biarlah tak paham ya kan. Maka itu saya tak ada kecewa kalau bapak ibu tak paham. Gitu. Jadi gitu. Makanya sekarang guru-guru kita zaman Belanda dulu kalau kita tak paham dimarah-marahin kita. Itu kan guru-guru peninggalan zaman Belanda. Kita tak paham, ditanyanya ayah kita siapa. Ini sebabnya guru ayah kita itu dengan kita sama, dia juga. Itu saking lamanya tuh kok jadi guru, ayah awak ini juga guru awak juga. Begitu awak tak paham apa betul? Siapa ayah kau? Si anu Pak, patutlah ayah kau tu tak paham juga. ayah awak pun dibawa-bawa dia, coba. Tapi guru-guru kini tak ada lagi. Itu guru-guru dulu-dulu. Nyusuko kadang nengok kita itu ibu hati. Kalau kini tak. Nah, makanya saya tak ada. Ibu bapak yang ngantuk silakan. Yang tak paham pun tak apa-apa. Bapak ibu hamba Allah berbahagia. Itu yang pertama. Tetapi yang jelas kita sudah mau belajar. Yang kedua, ilmu ini bapak ibu, kadang begitu sekali belajar kita tak paham. Itu namanya ilmu al-mahful. Ilmu yang masih Allah jaga. Gimana caranya? Gini, kita itu kadang belajar tak paham. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelahnya baru kita paham. Kita, oh ini maksud yang dulu terupaya. Barulah paham sekarang. Yo. Pernah ada bapak ibu gitu? Pernah kan? Nah, insya Allah aku tak paham, mudah-mudahan macam itu nanti. Jadi dah 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru paham. Ya memang begitu.
Ustadz pernah macam itu, sering, ya kan? Sekali belajar tuh tak paham. Kita baca buku pun kadang gitu, dan tak paham apa lah maksudnya. Baca sekali tak paham, 2 kali tak paham, 3 kali tak paham. Setelah nambah-nambah bacaan yang lain, baca lagi. Oh, ini maksudnya. Alhamdulillah ya Allah, ini maksudnya. Ya. Baru paham. Ya kan? Ini kita baru 3 kali ngaji, langsung nak paham. Mana bisa, ya kan? Ya kan? Maksud Ustaz tak minta undang lagi setelah puasa. Bukan, ngasih tahu aja bahwa kalau 3 kali tak paham itu biasa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Jadi orang-orang yang kata Allah, pertama yang mau belajar Quran. Kemudian orang-orang yang memegang janjinya dengan Allah. Alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Wala yanqudunal mitsaq. Dia tidak mengingkari janjinya itu dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Dulu ketika kita berada di rahim emak ayah kita sudah berjanji dengan Allah. Apa janji kita? Mungkin kita lupa. Dulu ketika kita di dalam perut emak kita, masing-masing kita ini ditanya oleh Allah. Apa kata dia? Alastu bi rabbikum. Kalian ini menyaksikan aku ini Tuhan kalian atau tidak? Semua kita menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami menyaksikan engkau ini adalah Tuhan kami. Mau dia lahir non muslim atau muslim, sama jawabannya. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci apa? Mentauhidkan Allah SWT. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Lalu yang menjadikan ini Nasrani, Yahudi ataupun kita ini orang Islam, tergantung siapa ayah mak kita. Kita kok ayah mak kita muslim, kita jadi muslim biasanya gitu. Kalau kita ndak, ya ndak. Gitu. Nah, ini janji kita dulu. Orang-orang yang memegang janjinya dengan Allah. Terus walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Yang ketiga, orang-orang yang memegang janjinya dengan Allah, yakni menghubungkan silaturahim yang Allah perintahkan. Jadi menghubungkan silaturahim ini bukan ajaran ecek-ecek. Ini ajaran yang sangat mempengaruhi akankah kita ini nanti bisa masuk surga atau tidak. Karena itu kata Nabi, rohima'am, summa rohima'am, summa rohima'am. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Kilaman ya Rasulullah. Siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Orang yang pertama tidak menghubungkan silaturahim. Anziru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan bagi mereka sampai mereka mau berdamai. Jadi ampunan Allah tidak akan dapat kita peroleh kalau kita masih punya musuh-musuh yang berkelahi-kelahi tak cakap-cakap. Kadang ada dulu kawanku sombong kayaknya. Aku udah 5 tahun tak bercakap dengan dia. Mati dah sudah. Sombong lu dia. Tak bercakap-cakap dengan kawan dia ini 5 tahun, sombong. Dia anggap itu memecahkan rekor muri. Dah 5 tahun. Tapi datang lo kawan yang satu lagi. Aku 10 lagi. Wah ya, bersetinggi dia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkelahi dengan kawan-kawan, dengan tetangga, sanak pemilih, itu bukan prestasi. Tetapi itu adalah jalan menuju ke neraka Allah SWT. Karena itu Allah ingatkan sini. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mengapa kita harus menghubungkan silaturahim? Karena kita pertama kita takut wa yakhshawna rabbahum. Kita takut nanti di akhirat kita akan mendapatkan kesulitan. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan hisab yang jelek. Su'ul hisab. Kalau hisab kita jelek, ke surga atau neraka? Neraka. Penyebab jeleknya hisab itu ketika kita tidak berbaikan dengan jiran tetangga, sanak pemilihan, dan siapa saja. Ini dia nih. Jadi yang pertama tadi apa? Yo kan lupa kan? Yang pertama tadi masih ingat? Yang belajar tentang Al-Quran. Sama tak dengan orang yang tak belajar? Tak sama.
Orang yang belajar Quran, orang yang memfungsikan akal. Kemudian orang yang memegang teguh janjinya dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Bahwasanya kita tidak akan menyembah selain hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita menghubungkan silaturahim. Menghubungkan hubungan baik dengan kawan-kawan siapa saja. Tidak berkelahi-kelahi. Kita boleh tidak berbunyi ini 3 hari aja. Kalau dah lebih 3 hari, tak boleh tak berbunyi. Harus berbunyi. La yahillu lakum. Tidak halal bagi seseorang ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Orang berkelahi dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Karena itu orang yang hebat itu adalah wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Silakanlah sakit hati, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Ibu berkelahi dengan suami ibu 3 hari boleh, tak berbunyi. Hari keempat, ibu harus bercakap. Biasanya awak ke dapur, inyo ke tengah. Awak ke kamar, dia ke dapur. Pokoknya tak berjumpa-jumpa. Inyo tidur di atas, awak di bawah. Ya kan? Kalau kebetulan awak duluan ke kamar, awak di atas, inyo pula di bawah. Tak berbunyi. Itu boleh dipertahankan sampai 3 hari. Masuk hari keempat, harus bercakap. Begitu berselisih dengan dia di rumah tu, cakapkan salam. Assalamualaikum. Kata apa kau? Waalaikumsalam. Ada lah tu, jadilah ada. Itu hari pertama, hari kedua nanti baik-baik. Bisa pertama langsung baik, itu bagus. Nah, ibu bapak hamba Allah yang berbahagia harus berbunyi. Karena itu kata Allah, pasti orang yang tidak berbaikan ini tak masuk neraka. La yadkhulul jannah. Dalam hadis riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah al-qati', orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Kata ahli hadis, memutuskan silaturahim. Dalam hadis riwayat Muslim langsung dijelaskan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Langsung ada pakai rahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Ini bukan ecek-ecek. Karena itu yang udah tidak berbaikan, mulai pagi kau baikanlah. Dan bapak ibu yang mengetahui ada kawan tidak berbaikan, maka ibu kalau pengen dapat pahala besar, damaikan orangnya. Kita boleh 3 tempat berbohong. Pertama, mendamaikan saudara kita yang lagi berkelahi. Antara si fulan dengan si fulanah berkelahi, itu kawan kita kedua-duanya, boleh kita berbohong. Cakap ke si fulan, Lan. Tuh, maksudnya si fulan tuh, panggil Lan. Si fulanah tuh katanya dia udah menyesal tak bercakap-cakap dengan Miko nih, dengan bercakap dengan kau nih. Menyesal dia, tak sedap hidup nih kalau tak punya apa. Awak bukan kawan dari dulu. Baik-baiklah kalian. Kata si fulan pula, aku yo juga sebenarnya tak enak dong kawan-kawan ini tak berbunyi. Tapi aku kan itulah, tahulah kau. Wah kan ini pula kan. Nanti datang lagi ke si fulanah. Kita cakap ke si fulanah. Nah, gitu. Aku tadi jumpa dengan si fulan. Dicakap dia nak berbaik dengan kau nih. Padahal tak ada cakap gitu dong. Boleh berbohong. Akhirnya, oh iya gitu ya, iya. Yuklah kita jumpa ya. Di mana? Beko sudah terawih. Di mana? Di mi tek-tek ha? Ada mi tek-tek situ kan? Itu. Ya, pergi situ. Ya. Kalau dulu kan di Bukit Barisan, nak. Inilah pindah ke situ. Tahu Ustaz? Tahu. Kan? Situ ngumpul. Padahal orang ini tak ada. Ini mereka bersalaman, berjabat tangan. Padahal mereka tidak ada, pengen berjumpa, pengen berdamai. Tapi kita berbohong untuk yang baik. Tak, begitu caranya. Berbohong yang kedua dalam perang. Jadi kalau bapak ibu pergi perang, datanglah musuh. Mana komandan kalian? Dalam pak. Wah, itu tak boleh. Kenapa kok? Kan kita tak boleh bohong. Dalam perang boleh berbohong. Mana komandan kalian? Tak ada di sini pak. Tadi dia lari ke sini. Tak ada di sini pak. Di dalam tak? Tak ada. Padahal dia di dalam. Boleh berbohong. Yang ketiga, berbohong kepada suami istri. Boleh berbohong ke suami? Boleh. Ke istri? Boleh juga. Berarti boleh selingkuh? Bukan. Ini lain ceritanya. Bohongnya tuh macam ini.
Misalnya bapak ini kan dah mulai tenaga kurang. Ibu buatkanlah teh telur tapai. Misal, katanya, mantap apa mah? Mantap pak, padahal tidak. Gitu-gitu itu. Cakap aja mantap. Gue senang hatinya. Jangan ibu cuma tak apa-apa, tak lawan. Nanti kecewa. Banggakan aja ini. Mantap pak, keren kali papa sekarang. Wah, gitu jarunya. Layo lo kata ini. Jalan. Bapak-bapak pula dah setengah jam awak menunggu dia di mobil nak pergi pesta, ya kan? Bentar pak, bentar. Cari jilbabnya yang cocok dengan baju ni ha. Tunggu habislah 10 menit. Akhirnya turun dia pak. Bergaya lah dia di muka awak. Sama apa? Cantik kan? Mantap kali. Ya kan? Mama cantik kali, keren. Cocok antara jilbab dengan bajunya. Padahal tidak cocok. Cakap cocok. Sebabnya kalau nanti kita cakap tidak cocoknya balik lagi ke atas. bikin lama, ya kan? Ada apa? Jadi yang gitu-gitu menyenangkan suami, menyenangkan istri itu boleh berbohong. Nah, walaupun sebenarnya tidak gitu kan. Nah, kan perempuan ini suka minta dipuji. Dia tak cantik sebenarnya tanya, cantik mama apa? Coba jangan dijawab jujur gitu. Anak cantik, habis gitu ya kan? Cakap aja lah cantik, tak apa. Kalau dia memang tak cantik, rezeki kita lah tuh. Macam mana lagi ya? Bisa ganti lagi, yang lain belum tentu dapat lagi. Nah, itu dia. Jadi, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut nanti kepada Tuhan mereka akan jeleknya hisab di akhirat. Maka kita harus menghubungkan silaturahim. Jadi dengan kawan-kawan, jiran tetangga, sanak famili berbaikanlah. Kalau tak berbaikan, lalu kita mati. Oh, tak ada can nak masuk surga. Tahu ibu can? Tak ada can. Itu bahasa kampung betul lah tu. Terus yang keempat, walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mengharapkan ridha Allah. Wajhi rabbihim. Wajah Allah, ya, wajah Allah itu maksudnya mendapatkan ridha Allah. Orang-orang yang sabar mengharapkan ridha Allah. Karena itu tadi, ridho Allah ini yang penting. Walaupun kita tak paham, kita ridho, itu penting. Kita paham lalu kita sombong, berarti kita tak ridho dengan ketetapan Allah. Kita sombong. Nah, walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharap ridho Allah. Kemudian yang kelima, wa aqamus shalah. Dia mendirikan salat. Solat ini anak kunci surga. As-salatu miftahul jannah. Sehebat-hebat apapun kita, maka solat jangan pernah ditinggal. Kalau ada orang berkata, bapak kok tidak solat lagi? Aku dah sampai ke puncak ilmu, maka solat ini tidak penting. Itu pasti sesat. Karena memang tanda orang hebat di mata Allah itu dia tetap mendirikan solat. Sedang Nabi saja yang Nabi sampai mati dia mendirikan solat. Solat ini ya hal yang tak bisa ditinggal. Apapun keadaan kita, sepanjang kita masih ada akal, maka bagi kita tetap harus sholat. Walaupun mungkin tak sempat lagi nak berwuduk. Maka oleh ulama usul fiqh, mengapa Allah membedakan perintah sholat dengan perintah wuduk? Karena ada waktunya nanti kita tak bisa wuduk, sholatnya tetap wajib. Contoh gini. Ibu bermazhab Syafi'i, bersentuh dengan suami, batal nak. Ibu gitu nak. Kalau udah berwuduk di rumah kan takut ke laki. Kadang laki ko nyo Hanafi pula ya kan. Hari gigi ko awak dia. Dia terpegang, abang nih. Misalnya ini bermazhab Syafi'i, ibu sakit stroke. Janganlah pula ya enggak. Nah, ini contoh aja. Stroke. Enggak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Kita masih sadar. Nak beruduk tak bisa. Nak tayamum tak bisa, tangan tak bergerak. Nak diudukkan suami batal. Enak. Maka ibu tetap sholat walaupun tak berwudu. Itu pendapat para ulama usul fiqh. Itu sebabnya mengapa perintah sholat dengan perintah puasa, dengan perintah wudu itu Allah bedakan. Sholat tersendiri, wudunya tersendiri. Nah, itu diantaranya. Sholat ini tidak ada hal yang membuat kita boleh ditinggal. Terlupa, diqadha. Terlambat, buat waktu kapan bisa. Itu hebatnya. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
orang yang menyedekahkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sirra, tersembunyi, atau wa'alaniyah, atau dia nampakkan. Bersedekah, kata Imam Al-Ghazali, tak mesti harus sembunyi-sembunyi. Sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, bersedekah itu utamanya harus dinampakkan. Kecuali kalau kita takut kita nanti datang kesombongan dan ria. Tapi kalau kita yakin kita tidak akan menyombongkan diri dan tidak akan berbuat ria, maka menampakkan bersedekah itu jauh lebih penting. Karena memotivasi orang. Apalagi orang-orang macam saya nih. Saya nih kan ibu panggil Ustadz. Macam tadi, tidak tanggung lah memang tadi. Kita akan dengarkan ceramah dari Al-Mukarram yang mulia, banyak betul puji. Meleleh lu badan awak dengar. Nah, ya enggak? Terus nanti ketika datang celengan harus nampak saya mengisi. Kalau saya tidak ngisi, saya akan bercerita tentang harus bersedekah. Di mana-mana cakap bersedekah, bagus, nanti masuk surga, bersedekah. Dia sendiri tak bersedekah. Kata jemaah, cerita. Disenyumnya aja celengan itu, manggung. Apa senyum tak? Senyum kan sedekah juga. Itu tak betul. Jadi kita dengan anak-anak kita harus kita nampakkan kita sedang bersedekah, membantu orang agar memotivasi anak-anaknya. Saya dulu kecil-kecil pergi Jumat ikut ayah saya. Ayah saya ambil peci. Ada duit 5 rupiah. Masuk celeng. Padahal sebenarnya nak saya ambil duit tu untuk beli mercon. Tapi kata dia masuk celeng. Harus dimasuk. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Bagaimana ayah saya memotivasi saya untuk bersedekah. Padahal hidup kami susah. Makan aja kadang dibagi-bagi. Siapa terlambat makan, alamat tak dapat nasi. Makanya pas waktu makan itu mesti ngumpul. Gitu dulu. Ustaz Sukaimi belum hidup lagi waktu itu. Zaman-zaman kita dulu kan gitu. Makan dibagi-bagi. Ya kan? Kadang diakal sama abang. Tuang cicak tuang. Diambilnya lauk awak. Alah kehilangan lauk mak. Bapak ibu yang berbahagia dulu. Tetapi susahnya hidup, ayah saya tetap mengajarkan bersedekah. Nah, kita dengan anak-anak ajarkan dia bersedekah, nampak orang susah bersedekah. Memang harus dinampakkan kepada anak-anak. Malam-malam kita kapan perlu tahajud itu di ruang tamu. Nanti anak kita mungkin keluar, tengok mama lagi tahajud. Wah, keren kali mama tahajud. Tengok papa lagi tahajud. Apalagi papa sama mama jemaah tahajudnya. Kan keren. Memang harus dinampakkan. Harus gitu. Ini kata Imam Ghazali. Karena memang memotivasi orang. Nah, makanya lah pula masjid ini dibuatlah apa namanya di atas tuh gubah. Dibuat menara tinggi menjulang. Maka kata Mbah Maimun, saya dengar tulisan dan dengar kajian beliau, kata Mbah Maimun, iki menara iki wajib setiap masjid. Piye Mbah kok wajib Mbah? Karena masjid ini mesti tahu orang. Kita kan gitu nih. Kita pergi kemana? Ibu mau pergi ke Jepang misalnya. Sampai di hotel ibu tengok, mana masjid sini? Payah cari masjid situ nak? Kita cari-cari. Oh sana pak. Wah kita nampak. Oh ya itu nampak menara. Ibu mau pergi ke luar kota, entah ke Bandung, entah ke Jogja. Nginap kita di hotel atau di rumah tetangga atau rumah kawan. Kita tengok mana masjidnya. Besok mau salat subuh ke masjid. Apa yang nampak pertama? Menara. Karena itu menara ini simbol menampakkan identitas. Jadi Nabi dan Rasul dulu dakwah pertamanya menyatakan aku ini Nabi. Ini mesti dicakap. Tak ada Nabi diam-diam aja. Katanya engkau ini Nabi ya. Nanti tidak ikhlas. Diam-diam aja lah. Tidak gitu. Nabi cakap aku ini Nabi, aku ini Rasul. Dakwah harus
dinampakkan kepada orang-orang. Ibu-ibu tadi pergi ke masjid, pakai jilbab, pakai apa, pakai mau kena telekung macam ini, jalan baik-baik aja, tak ada serondok kan? Ngapa bu? Tidak ada gitu, kita nampakkan. Bersedekah juga gitu. Setiap kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya, kata Imam Al-Ghazali, harus dinampakkan. Gitu. Tapi ada juga orang yang tidak pengen menampakkan. Boleh juga, karena memang itu tadi sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau menampakkan. Tapi ada pula kawan ini, dia udah sembunyi-sembunyi, tapi tak tahan juga orang tak tahu. Bersedekahlah dia. Ini atas nama siapa nih Pak sedekah Pak? Tak usah lagi buat nama awak, buat aja hamba Allah. Wah, buat nama Allah. Pas hari Jumat diumumkan, telah terima infak dari pertama Pak Paijo 500.000 rupiah. Ibu Tunginem 750.000 rupiah. Kemudian Bapak Sudigio 500.000 rupiah. Orang Jawa sadonya nampak. Terus satu terakhir hamba Allah 750.000 rupiah. Tak ada nama. Di sikunya kawan sebelah. Ngapa Pak? Tahu kau siapa tuh? Wah. Tak tahan juga orang tak tahu. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh mau hamba Allah silakan. Tetapi dinampakkan pun tak apa. Buat pengumuman macam ini, nama orang, buat namanya, tak apa-apa. Memotivasi orang. Nampak, oh si Anu nih sedekahnya begitu mantap kali ini. Awak tak ada motivasi. Makanya kata Nabi kalau kita mau pergi haji, fa'adzinu, kasih tahu orang lain. Kenapa harus kasih tahu? Agar orang termotivasi. Si Anu nih kerjanya gitu aja pergi hajinya. Awak nih ada motivasi. Karena fastabiqul khairat, berbuat kebaikannya mesti berlomba-lomba. Jadi ibu bapak tak apa-apa dinampakkan bersedekah, tak apa-apa. Kalau pengen sembunyi pun boleh. Yang tak boleh itu menyebut-nyebut sedekah kita, di mana tegak, di mana duduk, menyakapkan amal kebaikan itu tidak boleh. Kalau hanya pertanggungjawaban pengurus macam ini tak apa-apa, diumumkan itu kan akuntabilitasnya diumumkan oleh pengurus, kita telah dapat dana sekian-sekian, membuat ini dapat dana sekian-sekian, tinggal lagi dana sekian, termotivasi yang lain. Oh ini sekian lagi, nanti tak dapat awak nih, apa gitu. Gitu. Makanya sahabat-sahabat dulu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Suatu waktu Nabi bercerita, kita ini sekarang kata Nabi sedang paceklik. Paceklik artinya kemarau panjang, air susah. Itu cuman sumur yang ada berair kepunyaan orang Yahudi. Orang Yahudi ini jahat kata Nabi. Kenapa dia jahat? Dijualnya itu setiap ember lah bahasa kita, setiap cebokan airnya itu bisa harganya sampai 1 ekor kambing. Nak mengambil satu timbanya itu, satu ember itu harganya sampai 1 ekor kambing. Mendengar cerita ini keluarlah Utsman bin Affan. Yang lain baru berencana nanti kita beli itu. Rupanya Utsman langsung pergi juga ketika itu menemui si Yahudi yang punya sumur itu. Ditanya sama si Utsman, aku pengen beli sumur kau nih, berapapun harga yang kau tetapkan. Kan Yahudi ini cerdik ya juga nih, bisa ditetapkan berapa saja, tinggal cakap aja nih. Licik otak orang Yahudi ini. Katanya gini, baik aku jual nih sekian dirham, tetapi aku jual separuh aja. Macam mana jual sumur separuh? Kata Utsman, macam mana jual sumur separuh? Maksudnya gini, hari ini sumur ini punya engkau, besok punya aku, lusanya punya engkau, setelah itu punya aku lagi. Oh gitu. Utsman tak pikir panjang. Ternyata si Yahudi ini licik dia berpikir kalau hari ini punya Utsman, ya udahlah, enggak apa-apa. Mungkin dia akan untung jual air. Dia pikir tuh Utsman akan jual air. Tapi kan besok saya lagi punya sumur nih, saya jual lagi airnya. Kan gitu dipikir. Tapi Utsman dah berpikir juga, enggak apa-apa, biarlah Yahudi ini cerdik. Pokoknya begitu sumur ini punya saya, seluruh orang Madinah ambil air free. Maka dibelilah sumur ini. Diumumkan oleh penduduk, diumumkan Utsman kepada seluruh penduduk Madinah.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang beriman ataupun tidak, silakan ambil air di sumur ini sekarang. Jangan lupa ambil air buat persiapan besok. Sebab besok sumur ini tidak ambo punyoleh gitu. Nah, besok si Yahudi, kalian nanti hilang kambing kalian untuk melawannya. Nah, karena ambil sekarang, siapkan untuk besok. Oh, ditunggu nih Yahudi ini besok. Tak ada orang datang lagi. Tunggu lagi setelah itu tak ada orang datang. Akhirnya dia jual murah lagi sisa dari sumur ini. Gitu ya kan. Jadi begitu dulu sahabat itu berlomba-lomba akan kebaikan. Jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, kita berlomba-lomba tentang kebaikan. Ibu Bapak, kita kan nih pengen bersedekah hari ini. Kadang lupa. Saya dah bawa duit dah ni ya. Mau duit celeng. Tapi kadang lupa mengisikannya. Bapak Ibu, jangan pernah merasa beruntung kalau lupa. Untung lupa. Siado duit. Ibu jangan pernah beruntung. Kita istighfar, ya Allah, apa salah saya? Engkau lupakan saya. Padahal saya tadi ingin bersedekah atas nama ayah mak saya, atas nama keluarga. Kok engkau lupakan ya Allah? Ampunkan saya ya Allah, maafkan saya. Itu lupa. Ya kan? Karena itu kita maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa nih sebab Allah tidak mengizinkan kita untuk memberi? Nah, gitu para ulama dulu gitu dia. Kalau tak sempat nak berbuat baik itu dia bukan beruntung, tetapi menyesal tak sempat berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memberi. Terus yang berikutnya, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, mengganti kejelekan orang dengan kebaikan. Kalau orang itu jelek, kita harus baik. Jangan kita katakan, aku kalau dia baik, aku baik. Tapi kalau dia macam itu, aku pandai jahat pada itu lagi. Wah, itu tak betul. Dia jahat, kita baik. Wa ahsin man asa'a ilaika, kata Nabi. Kalian berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kalian. Nah, kadang kan dalam hidup ini motivasi kita kan tak gitu. Awak tak ada menjual dah Pak. Tapi kalau ini membuli, kalau ini menjual, awak boleh. Wah, di mana tolaknya? Wah, kan gitu. Ini tak betul. Kalau orang berbuat kejahatan, kejelekan, kita baik. Aduh, macam mana untuk Ustaz, berat betul. Memang begitu, kan hadiahnya surga. Kalau ringan-ringan, nanti hadiahnya kipas angin. Nah, karena berat-berat inilah makanya hadiah surga. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah yang akan mendapatkan tempat terbaik tentang kesudahan hidupnya. Jadi dapat surga maksudnya. Jannatu adnin. Ini dia. Dari yang kita buat tadi, istiqomah tentang janji kepada Allah, menghubungkan silaturahim, terus mendirikan sholat, memberi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, apalagi menghubungkan silaturahim, terus jannatu adnin, maka kalian akan dimasukkan ke surga Aden. Masuk ke surga Aden ini, jannatu adnin yadkhulunaha. Masuk ke surga itu, wa man sholaha min abaihim. Kalian bawa ayah mak kalian. Andaikan kita masuk surga Aden nih, syaratnya tadi yang 5-6 syarat tadi. Andaikan ayah mak kita tidak masuk surga, kita tengok di surga tak ada ayah mak kita, maka kita bisa bercakap pada Allah, ya Allah, saya pengen ayah mak saya masuk surga, sekarang dia di neraka. Maka Allah akan izinkan, karena kata Allah, wa man sholaha min abaihim, kalian boleh bawa ayah mak kalian. Hebat. Tidak hanya ayah mak, wa azwajihim, pasangan hidup masing-masing. Kalau yang hebat ini ibu, maka ibu bisa bawa suami ibu ke surga. Ternyata suami ibu masuk neraka, ya kan? Ibu masuk surga. Mana laki ambo ya Allah? Tuh kata Allah. Rupanya laki ibu sedang berenang di neraka. Ya Allah, suami aku ni memang orangnya dulu pemarah, tapi dia ni orang yang baik, perhatian ke saya. Saya ni bisa begini gara-gara dia. Tolonglah ya Allah, aku pengen dia juga masuk surga. Iyalah kata Allah, bawa suami dari ke surga. Makanya ibu-ibu yang kini sudah janda, apa-apa nikah lagi. Jadi nanti setelah ibu masuk surga, ada 2 laki, kedua-duanya bawa surga. Tidak usah risau. Kadang ibu-ibu ni kan gitu, tak mau kawin lagi. Kenapa tak kawin lagi, Bu?
Nanti payah Ustaz di akhirat nanti laki mano nak awak pakai. Wah. Dah usah ibu risau kan lagi. Itu urusan Allah tuh. Kan itu. Silakanlah enggak apa. Nanti macam mana ya Allah? Macam mana Ustaz? Pandai Allah mengaturnya. Ini besok tuh di akhirat itu di surga ada pakai cemburu-cemburu lagi. Macam gini-gini nih. Kalau di dunia ini, kalau di surga itu masih macam dunia, masih bisa kita pikirkan, itu belum surga. Kalau azab neraka itu masih bisa kita pikirkan, itu belum neraka. Dulu ada di ANTV dulu. Acaranya Fear Factor. Di situ orang ditantang untuk makan nanah, makan darah, jus jus macam-macam lah itu nak. Cacing, tak apa, lintah dia jus minum. Ada yang sukses minumnya, picik hidup, menang, dapat hadiah. Nah, kalau macam itu neraka nanti kita picik je hidung besar. Oh belum lagi, itu belum itu. Kalau masih terpikir oleh kita, itu belum neraka. Neraka itu tidak bisa kita pikirkan betapa dahsyat azabnya. Surga juga begitu, nggak bisa kita pikirkan betapa luar biasanya nikmat yang kita dapatkan di surga. Masih terbayang oleh kita, itu belum surga lagi. Nah, bapak-bapak juga gitu. Andaikan bapak-bapak yang melakukan rumus yang 5-6 langkah ini tadi, maka ketika istri bapak tidak masuk surga, istri ini bisa dibawa ke surga. Mana istri saya Rasulullah? Mana istri saya ya Allah? Tuh di neraka. Ya Allah ya yang bebek saya, aku masuk neraka. Karena itu bapak-bapak ada apa punya istri 2-3 ompet apa? Kau ompet embok nanti. Hebat. Izinkanlah pak kau. Apa maksud ustaz kau? Gurau je. Usah masuk hati lagi. Jadi bapak ibu begitu hebatnya. Terus wa dzurriyyatihim. Anak-anak cucu cicit kita bawa ke surga. Kita masuk surga, anak belum bawa sekali. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat keluar masuk dari pintu surga tadi. Apa maksudnya? Kata para ulama tafsir, kita berada di surga bersama malaikat-malaikat Allah. Allah mempersamakan derajat kita dengan para malaikat. Hebat kali kita ketika itu. Maka di ujung ayat ini, salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian yang sudah sabar menjalani hidup dulu di dunia. Fani'ma uqbaddar. Itulah nikmat yang tak dapat nak dicakapkan betapa luar biasa. Bapak ibu pengen tentu, saya pengen. Maka tadi buatlah langkah pertama, pegang janji kita dengan Allah dulu, mentuhankan dia, jangan sempat murtad pula. Yang kedua, hubungkan silaturahim. Yang ketiga, lupa. Mendirikan sholat. Yang keempat, bersedekah, mau sirra atau alaniyah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang berikutnya, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Orang tu jahat ke awak juga harus baik. Biarlah dia jahat, penting kita tetap baik. Jangan orang tu jahat, kita jahat. Wah, itu sama saja dengan orang non-muslim. Orang non-muslim juga gitu. Orang Islam enggak. Orang itu jahat, kita baik. Memang berat, tetapi hadiahnya surga bisa membawa suami istri, anak-anak, ayah mak kita dipersamakan dengan malaikat. Semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke surga ini insyaAllah. Amin. Kemarin ada yang ingin bertanya. Tadi saya nak bertanya Ustaz nak beri kesempatan langsung tutup ya. Nah ini saya beri kesempatan. Ada nak tanya? Oh ya, silakan Bunda. Oh, ya. Bagaimana kita mengenali suami kita? Wajahnya lah muda-muda. Ibu dulu kan kenal dengan suami ibu waktu muda-muda. Insya Allah kita itu cerdas. Kalau kita tidak bisa mengingat, berarti kita tidak di surga. Masa kita tidak cerdas? Ini bukan suami ibu nih, ini suami tetangga nih. Beda. Jadi, insya Allah Allah dengan maha kuasanya akan mempertemukan kita dengan suami kita masing-masing. Tidak akan salah pilih. Ataupun kalau ibu nak tukar, tidak pengen suami yang kini, suami yang baru, insya Allah dapat juga. Tidak salah. Pokoknya di surga itu kan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Masa tak bisa ganti?
Bisa lah, ya kan? Nah itulah di surga itu ibu bapak, apa yang kita pengen dapat. Ada yang bertanya, Ustaz, di surga itu nanti ada enggak rokok katanya? Belum ditanya. Memanglah candunya nak. Saya katakan insya Allah ada. Jangankan rokok, lebih dari rokok tuh dapat. Ya kan? Dia nanti di surga itu tak ada lagi yang haram-haram. Kalau dulu di dunia ini kita tidak boleh minum khamar misalnya. Nanti ada khamar, tapi khamar itu tak akan membuat kita jadi mabuk-mabuk itu. Oh, ternyata kamu rupanya. Nah, gitu. Nah, kita ini tentu berbahagia dengan keadaan itu semuanya baik-baik. Itu insya Allah bunda. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pokoknya apa yang kita inginkan Allah akan bagi ke kita. Tak ada masalah. Wallah. Ibu ya silakan bunda. Oh ya. Dia ini mengesalkan kita blokir, ya kan? Sebenarnya bukan memblokir, tetap menyambungkan silaturahim. Nanti kalau diblokir, mati awak dalam keadaan memblokir. Berarti kan tetap silaturahim kita jalankan. Pokoknya ikhtiar kita untuk melakukan kebaikan itu tadi ya. Wa ahsin man asa'a ilaika. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Orang tidak baik tadi tetap kita perbaiki. Kalaupun dia nanti sumpah serapah ke handphone kita, biar aja, enggak usah kita terprovokasi. Biar aja. Ya kan? Biar aja. Kenapa kita harus terprovokasi? Kasihan justru kita menengok dia yang sumpah serapah. Dia berdosa, dia pasti sakit hati. Kita tenang aja. Saya suatu waktu entah orang salah sambung karena memang sedang mengajar. Halo, sama ini nama Bapak Wisnu misalnya gitu. Enggak nama saya, bukan Pak. Saya Maghfirah. Maaf ya Pak, salah sambung. Saya lagi mengajar. Oke, assalamualaikum. Sudah itu di chatnya saya, kurang ajar kau, tai kau, gitu. Itu sombong kali ya. Entah siapa, tahu orang sedang mabuk, tahu. Ya biar aja. Ngapa pula kita harus terpengaruh? Biar aja. Justru kita kasihan nengok dia. Ini orang kok terbiasa dengan kata-kata yang kotor, sumpah serapah, kasihan dia. Kita tidak usah terprovokasi. Ini cerita kita pekan lalu. Suatu ketika kan Nabi itu oleh dengan juru bicaranya orang-orang kafir nih, Sahal, katanya ketika dibuat perjanjian Hudaybiyah itu dengan Nabi, dibuat oleh Ali, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan penduduk kota Mekah. Ini Suhail bin Amar, juru bicara orang kafir nih. Ditengokkan Ali konsep perdamaian ini kepada Suhail bin Amar. Suhail ini perjanjiannya. Kepala perjanjian itu perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan penduduk kota Mekah. Kata Suhail, kau hapus kata Rasulullah nih. Kita ini berperang gara-gara dia ini Rasulullah atau bukan. Kami tidak percaya dia ini Rasulullah. Hapus. Buat aja Muhammad bin Abdullah. Tak perlu buat Rasulullah. Kami tak percaya dia Rasulullah. Ali nggak mau menghapus karena tak pantas. Kenapa tak pantas? Masa tulisan Rasulullah dihapus? Ini kan su'ul adab kita. Terus kata Rasul, hapus aja lah li, kata Rasul. Enggak ya Rasulullah, saya tak mau hapus. Mana tulisan Rasulullah itu, kata Rasul. Ini ya Rasulullah, biar saya yang hapus. Dihapus Rasul. Para sahabat protes. Lalu Nabi menjelaskan, wahai sahabatku, tak apa-apa tulisan ini dihapus. Saya ini jadi Rasul bukan gara-gara tulisan ini. Saya ini jadi Rasul karena diangkat Allah. Mau dihapus pun seluruh tulisan yang ada di dunia ini tentang Muhammad Rasulullah, saya tetap Rasulullah. Jadi orang memaki-maki kita, dibilangnya kau jelek, kau dungu, kau tidak buta, bilangnya gitu. Santai aja, kita kan punya otak. Ngapa pula harus tersinggung? Biar aja. Ini kita kadang terprovokasi. Kau jelek katanya, ibu terprovokasi. Kita kan nggak pernah mengangkat dia menjadi tim penilai kita. Biar aja dia nilai. Ini nilai ini tak laku. Iya kan? Santai. Jadi kenapa kita harus emosi? Biar aja. Justru kita nggak layani dia justru semakin panas hati kan?
ngapa kau tak balas katanya. Gitu ya. Enggak perlu balas, ya kan? Sama kita dengan dia, enggak perlu dibalas, biar aja. Enggak perlu ibu kan. Ngapain balas orang tak bau tak nih? Ah, itu menjadi dia. Enggak usah dibalas. Ya gitu. Jadi itu yang membuat kita bisa menjadi tenang agar kita tidak terprovokasi. Sama tadi, saya ceramah nih. Enggak boleh saya kecewa ketika ibu bapak ngantuk. Ketika ibu bapak mungkin ngomong dengan kawan, saya nggak boleh terprovokasi. Ya yakin aja ini bapak yang masih bercakap-cakap ini memang orang tak dapat petunjuk. Biar kesian nengok dia tak dapat petunjuk. Gitu kan? Kenapa kita harus tersinggung? Ini ujian kita oleh Allah, dapat jemaah yang suka bercerita ketika ceramah. Sabar aja. Ya kan? Jadi gitu. Jadi mendamaikan diri sendiri dalam ilmu psikologi, berdamai dengan diri sendiri memang jauh lebih sulit berdamai dengan orang lain. Karena itu mendamaikan diri sendiri itu penting. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya tidak usah tanya lagi. Waktu udah habis. Soalnya kalau bertanya lagi disiku kawan nanti. Ngapa? Waktu udah habis kau bertanya aku lagi. Jadi kalau waktu udah habis jangan bertanya, kan? Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.